Jadi kita mulai saja. Di sini ada 2 opsi yang akan kita, bicarakan. Opsi-opsi ini misalnya berkaitan dengan pembuatan kuesioner penelitian. Satu, kuesioner penelitian yang dibuat dari atau mengacu dari konsep, dan yang kedua, kuesioner penelitian yang mengacu dari judul atau topik. Baik itu menyangkut mungkin, penelitian skripsi, penelitian tesis, penelitian disertasi, atau berkaitan dengan karya ilmiah. Jadi ada 2 bagian yang bisa kita pilih. Masing-masing bagian ini berbeda. Yang bagian pertama, membuat kuesioner penelitian dari konsep. Artinya di sini kita sama sekali tidak tahu apa yang menjadi judul penelitian, atau apa yang menjadi topik penelitian, atau apa sih yang ingin kita teliti. Kemudian yang kedua, ini kalau kita sudah ada judul penelitian atau topik penelitian, atau kita sudah tahu apa yang akan kita teliti. Oke, membuat kuesioner penelitian dari konsep ini yang akan menjadi bagian pertama kita membuka podcast Bondo Nayuan, podcast monolog. Jadi kalau seandainya teman-teman sama sekali tidak tahu apa yang akan diteliti, atau ada kesulitan untuk membuat judul atau topik penelitian, maka cukup teman-teman mengacu dari konsep. Nah, konsep itu bisa bersumber dari macam-macam. Misalnya ketika kita sedang melihat yang kita lihat itu sebagai contoh, ada seseorang yang miskin, tapi ia memiliki, ia, ia sepertinya mampu untuk eksis. Kemudian yang bersangkutan memiliki lebih dari satu anak. Misalnya aktivitas melihat. Kebetulan kita sedang melihat seseorang yang kita tahu, kita kenal dekat, dan dia kita lihat merupakan seseorang yang hidup dalam kemiskinan, tapi ia mampu untuk misalnya eksis. Nah, kita penasaran kenapa dia bisa eksis? Karena kapasitasnya sendiri, latar belakangnya sendiri, itu terkesan unik ya. Uniknya karena dia memiliki 6 orang anak. Nah, ini konsep dari aktivitas kita melihat. Setelah itu dilakukan,
identifikasi atas konsep. Sekali lagi, ini konsepnya miskin. Kenapa dia bisa eksis padahal dia miskin? Jadi konsepnya itu miskin. Dan situasinya itu latar belakangnya itu ia memiliki 6 orang anak. Tapi dalam kemiskinannya ia mampu untuk eksis atau memenuhi kebutuhan hidupnya. Langkah berikutnya, kita akan melakukan reposisi konsep. Nah, proses ini dilakukan setelah kita sudah melakukan identifikasi atas konsep kemiskinan. Baru kemudian kita akan membuat reposisi kemiskinan. Artinya menempatkan kembali kemiskinan itu. Dasar dilakukan identifikasi ialah latar belakang kondisi kemiskinan seseorang dengan kepemilikan atau status kepemilikan 6 orang anak. Jadi seperti ini gambaran konkret identifikasi konsep. Yang pertama, ia dikatakan atau kita kenal sebagai orang miskin. Kemudian, ia memiliki 6 orang anak. Berarti di sini kemiskinan adalah keterbatasan memenuhi kebutuhan pokok. Ini sudah kita coba untuk hasil ya. Ini hasil dari proses atau upaya melakukan identifikasi konsep. Jadi yang pertama, contoh konkretnya, ia dikatakan atau kita kenal sebagai orang miskin. Kemudian yang kedua, ia memiliki 6 orang anak. Jadi hasil identifikasi yang kita lakukan, hasil identifikasi konsep, kemiskinan adalah keterbatasan memenuhi kebutuhan pokok. Otomatis ya, ini kita lihat ada yang kita tahu, ada yang kita kenal, seseorang itu
miskin. Tapi kok dia mampu untuk eksis? Dan latar belakangnya, ia memiliki 6 orang anak. Ya, sudah memiliki 6 orang anak. Kemudian kita kenal atau kita tahu dia memang orang miskin, tapi kemudian dia tetap eksis. Ini saya lupa, ini kita masukkan juga ya. Yang kedua itu yang bersangkutan tetap eksis. Ini yang lupa dimasukkan. Jadi yang pertama, ia dikatakan atau kita kenal sebagai orang miskin. Yang kedua, yang bersangkutan tetap eksis artinya ia tetap bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawabnya ya. Sebagai orang tua dari ke-6 anak. Kemudian yang ketiga, ia memiliki 6 orang anak. Jadi, hasil identifikasi konsep berkaitan dengan kemiskinan, maka kita dapat di sini hasilnya, kemiskinan adalah keterbatasan memenuhi kebutuhan pokok. Setelah kita menghasilkan gambaran konkret identifikasi konsep seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, maka di sini kita akan membangun lagi reposisi. Seperti apa gambaran reposisi atas konsep? Konsep yang berhasil kita identifikasi di sini, kemiskinan adalah keterbatasan memenuhi kebutuhan pokok. Oke? Hasil reposisi konsep itu mengacu dari apa yang telah kita buat dalam proses identifikasi konsep. Jadi, yang ini kemiskinan adalah keterbatasan memenuhi kebutuhan pokok. Maka kita dapat reposisi pertama, kemiskinan ekonomi. Oke? Berarti sini kita fokusnya pada parameter kemiskinan atau ukuran kemiskinan secara ekonomi. Kemudian, parameter kemiskinan atau ukuran kemiskinan secara ekonomi itu akan dilihat untuk memahami bagaimana upaya seseorang
memenuhi kebutuhan pokok. Jadi hasilnya, reposisi atas konsep, itu kita dapat kemiskinan secara ekonomi. Intinya fokus kita untuk atau berkaitan dengan parameter kemiskinan atau ukuran kemiskinan secara ekonomi. Artinya di sini, upaya-upaya seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok. Sebenarnya baik eh, kita membuat ya, terutama alurnya ini, kita membuat kuesioner penelitian dari konsep ataupun khususnya berkaitan dengan konsep dulu. Sebenarnya ini alur yang mengarah pada bisa juga ya, tapi nanti kita akan buat di sesi lain di podcast monolog bagaimana membuat topik atau judul penelitian dari alur identifikasi konsep dan reposisi dari konsep. Nanti kita akan buat sesi tersendiri. Ini juga proses-proses ini, langkah-langkah ini sebenarnya bisa dijadikan juga untuk tahapan atau panduan atau pedoman kita membuat topik atau judul penelitian. Kalau kita sama sekali memang tidak tahu membuat topik atau judul penelitian, hanya dari aktivitas kita melihat. Nah, secara teoritis, yang ini membuat kuesioner penelitian dari konsep dan membuat kuesioner penelitian dari judul atau topik sebenarnya memposisikan suatu kegiatan penelitian itu tidak harus berangkat dari masalah. Apa yang dialami oleh Newton ketika dia duduk di bawah pohon apel dan kemudian apel jatuh di kepalanya, ini artinya kejadian ini dipandang menempatkan penelitian dilakukannya suatu kegiatan penelitian bukan didorong oleh suatu masalah. Sekali lagi, ini bukan berarti pengalaman Newton itu kita dapat jadikan untuk melihat bahwa masalah penelitian bukan satu-satunya alasan dilakukannya kegiatan meneliti. Tidak. Tapi antara lain itu didasarkan pada aktivitas kita melihat atau mengamati. Ada lagi yang di sini sebenarnya kita memahami. Kemudian yang terakhir adalah menelusuri. Newton itu lebih dari aktivitas dia melihat, kemudian ditindaklanjuti dengan aktivitas dia mencoba untuk memahami. Bukan didorong oleh suatu masalah. Walaupun sebenarnya itu diakibatkan dari kekeliruan kita dalam memahami isu penelitian. Nah, kalau kita browsing di Google, isu, kemudian ada problem, kemudian ada trouble, itu intinya sama-sama kalau diartikan ya masalah. Tapi isu penelitian tidak hanya sebatas masalah penelitian. Sekali lagi, bukan hanya sebatas atau dipahami sebagai masalah penelitian. Oke, kita hanya fokus pada ini dulu. Ini saya kasih tanda merah dulu.
Oke. Jadi kita membuat konsep dari aktivitas melihat dan misalnya kita melihat ada orang miskin, ia sepertinya mampu untuk eksis. Kenapa begitu? Karena kita lihat dia ini memiliki 6 orang anak dan seseorang itu menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua yang memiliki 6 orang anak. Artinya 6 orang anak, dia itu sama sekali semuanya, semua anak-anak itu kebutuhannya terpenuhi. Dan setelah kita buat langkah-langkah untuk proses identifikasi konsep 1, 2, 3 seperti ini, maka kita menghasilkan gambaran konkret dari aktivitas identifikasi, konsep. Kemiskinan adalah keterbatasan memenuhi kebutuhan pokok. Kemudian yang ini kita reposisi, maka kita akan mendapatkan kembali hasil reposisi berkaitan dengan kemiskinan. Yang pertama kita ambil saja itu menyangkut kemiskinan ekonomi. Ada sih kemiskinan yang lain, misalnya kemiskinan struktural. Tapi kita contohkan saja dulu ini. Karena ini kemiskinan ekonomi dengan fokus utama kita parameter kemiskinan atau ukuran kemiskinan secara ekonomi berkaitan dengan bagaimana upaya seseorang memenuhi kebutuhan pokok supaya gambaran kebutuhan-kebutuhan pokok dari 6 orang anak yang dipenuhi oleh seseorang, orang tuanya itu bisa kita jawab, bisa kita gambarkan. Langkah kedua, langkah ketiga, maaf, itu ini kita sudah masuk pada pembuatan variabel dan indikator untuk kuesioner penelitian. Kemudian, pasti kita akan bertanya variabel kuesioner itu seperti apa, Pak? Indikator kuesioner itu seperti apa, Pak atau Bu? Ya, nanti kita akan, coba menggambarkan variabel kuesioner penelitian itu seperti apa, indikator kuesioner penelitian itu seperti apa. Dengan mudah dan tanpa basa-basi kita langsung saja mengaitkan dengan aktivitas yang sudah kita lakukan, yaitu proses identifikasi konsep, kemudian proses, kita melakukan reposisi atas konsep. Untuk aktivitas, bersumber dari melihat. Di bagian kita saat ini, kita akan membuat kuesioner penelitian. Setelah beberapa tahapan itu sudah kita lalui. Tadi pertama kita mencoba menemukan atau melakukan identifikasi konsep, terutama bersumber dari aktivitas melihat seperti ini. Dan kemudian kita masuk, setelah itu kita menghasilkan gambaran konkret dari identifikasi konsep. Nah, gambaran konkret tersebut kemudian direposisi kembali, reposisi atas konsep. Dan akhirnya kita mendapatkan konsep baru berkaitan dengan identifikasi sebelumnya, yaitu kemiskinan ekonomi. Nah, ada dua cara yang bisa kita lakukan untuk merumuskan kuesioner penelitian. Cara pertama seperti ini. Jadi, yang ini variabel,
Maka langsung saja di sini kita buat, pertanyaan penelitian alias pertanyaan kuesioner. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa dalam pertanyaan penelitian, itu mengandung atau disusun berdasarkan karakter data. Data yang pertama itu berkaitan dengan data nominal, data ordinal, kemudian ada data rasio dan data interval. Itu, untuk teman-teman ketahui bersama. Untuk cara pertama, ini pendapatan variabelnya, maka indikatornya itu langsung ditulis dalam bentuk pertanyaan. Sebagai contoh berikut ini. Berapa pendapatan Anda dalam sebulan? Jadi di sini kita masukkan, misalnya ini contoh, mohon diperhatikan bahwa jarak antara opsi-opsi jawaban, misalnya di sini 300.000 sampai dengan 400.000, maka opsi jawaban kedua itu selisih 100.000, berarti 400.000 sampai dengan 500.000 dan seterusnya. Nah, ini prosesnya. Ini contoh pertama. Jadi, yang ini pertanyaannya itu sudah menggambarkan indikator penelitian dalam kuesioner. Ini cara yang pertama, dan kebanyakan peneliti atau tim peneliti memilih cara pertama ini. Jadi seperti ini. Nanti kita akan jelaskan lagi untuk cara kedua. Perlu diketahui bahwa cara pertama ini lebih banyak menggunakan karena dianggap lebih simpel dan langsung saja dibuat pertanyaannya seperti ini. Setelah dapat diidentifikasi variabel. Variabel dari kemiskinan ekonomi salah satunya berkaitan dengan pendapatan. Jadi langsung dibuat indikator dalam model pertanyaan. Dan sudah disediakan jawabannya di sini. Nah, sebenarnya cara pertama ini menjelaskan indikator itu lebih pada opsi-opsi jawaban. Jadi, mana yang dipilih oleh responden, maka itu adalah indikator. Sehingga kita bisa memahami bahwa indikator dari pendapatan, misalnya 300.000 sampai dengan 400.000 sebulan itu opsi jawaban yang dipilih oleh responden, maka ini adalah ukuran atau parameter. Kita akan lihat lagi dengan cara kedua. Cara kedua ini lebih spesifik untuk menjelaskan variabel dan indikator penelitian. Untuk cara yang kedua, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan cara pertama. Hanya saja cara kedua itu lebih spesifik lagi. Jadi, cara kedua ini sebenarnya dia ingin menjelaskan lebih detail dari
variabel atau itu menyangkut kemiskinan ekonomi. Ini kita bisa tetap gunakan variabelnya. Ini masih kita gunakan. Kita buat seperti ini. Nah, bisa diperhatikan di sini, di cara kedua ini, pendapatannya adalah variabel dan indikator pertama dari pendapatan adalah pekerjaan tetap. Kemudian di sini, pertanyaan untuk melihat gambaran potret kemiskinan ekonomi seseorang. Sebagai contoh, ini kita tetap pakai saja kalimatnya, pertanyaannya, berapa pendapatan Anda dalam sebulan dari pekerjaan tetap? Ini pertanyaannya ini opsi jawaban. Ini kita tulis saja biar lebih simpel. Jadi seperti ini saja kita tulis untuk tidak membuat habis durasi konten ini. Nah, ini contoh. Jadi untuk opsi jawaban kita bisa gunakan opsi-opsi jawaban misalnya di cara pertama tadi. Kemudian indikator yang kedua itu berasal dari pekerjaan tidak tetap. Sama juga, kalau seandainya indikatornya itu dibuat seperti ini untuk cara kedua, tolong dipastikan apakah responden tersebut memiliki pekerjaan tetap. Hanya memiliki pekerjaan tetap ataukah juga memiliki pekerjaan tidak tetap. Jika ternyata misalnya teman-teman belum sempat melakukan identifikasi responden, maka cukup dibuat keterangan seperti ini. Jika Anda hanya memiliki pekerjaan tetap, maka tidak perlu untuk mengisi jawaban pada bagian pekerjaan tidak tetap. Jadi seperti ini saja dibuat. Kalau seandainya teman-teman belum sempat melakukan identifikasi responden. Dan hanya seperti ini cara membuat kuesioner penelitian dari variabel dan indikator. Saya Adrian Itobondo mengucapkan banyak terima kasih.